Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Haru Prabu Sukmadaru. Jadi di sini eh, saya akan menjelaskan eh, contoh latihan dari algoritma C4.5 ya, klasifikasi dengan konsep decision tree. Nah, mungkin perkenalan dulu sebentar untuk algoritma C4.C. Jadi algoritma ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan dan bersifat prediktif. Klasifikasi merupakan salah satu proses pada data mining yang bertujuan untuk menemukan pola yang berharga dari data yang berukuran relatif besar hingga sangat besar. Nah, untuk keunggulannya sendiri, untuk si 4.5 ini mampu menangani atribut yang kosong atau missing value. Kemudian di sini nilai kosong pada sebuah database wajib kita isi terlebih dahulu sebelum diproses untuk tahap machine learning atau bentuk dalam sebuah model decision tree. Nah, kemudian di sini mungkin langsung kita ke studi kasusnya ya. Dalam tabel ini eh kita ini apa namanya, ada kasus untuk menentukan maintenance atau tidak ya, dengan melihat keadaan cuaca, temperatur, kelembapan, dan keadaan angin. Nah, untuk pertamanya sendiri mungkin di sini kita menggunakan ada rumusnya teman-teman. Jadi di sini sudah saya buatkan tabelnya. Jadi rumus untuk entropi ini ya. Rumus untuk entropi adalah sigma n i sama dengan i min pi kali log 2 pi. Nah, jadi di sini entropi dari himpunan kasusnya yaitu min pi kali log 2 pi di sigmakan atau ditambah gitu. Jadi di sini udah saya buat ya untuk codingan Excelnya di sini. Jadi ini ya, pi itu adalah ini teman-teman. Jadi rata-rata dari jumlah kasus yang tidak, ibaratkan gitu aja, atau proporsi dari SI terhadap S gitu. Nah, kemudian di sini ada juga nanti kita menggunakan Giant. Giant itu garis besarnya perolehan informasi dari atribut relatif terhadap output data dari himpunan kasusnya. Jadi untuk Giant sendiri tuh rumusnya itu entropi yang di sini, entropi yang apa namanya, yang himpunan kasusnya dikurangi dengan nilai mutlak dari SI dibagi nilai mutlak dari S dikali entropi dari SI dan disigmakan. Itu ditambah. Di sini juga sudah saya buat ya. Nah, langkah pertama yaitu kita menghitung jumlah kasus ya, jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy ya. Tuh. Jadi di sini kita hitung dulu untuk entropinya ya, itu kan di sini kan sudah saya buat. Jadi entropinya itu min 4/4 ya, dikali log 2 4/14 ditambah min 10/14 kali log 2 10/14 gitu ya teman-teman. Jadi di sini akan saya jelaskan 4 itu dapat dari mana dan lain sebagainya. Nah, di sini
4 itu adalah tidak ya teman-teman di sini. 4 didapat dari nilai tidak dari apa namanya? Dari himpunan kasus. 4 per jumlah kasus ya dikali log 2 tidak per jumlah kasus ditambah sigma kan, ditambah min 10 dari ya per jumlah kasus dikali log 2 10 dari ya ini per jumlah kasus 14. Jadi nilai entropinya di sini adalah 0,863 sekian 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 gitu. Nah, untuk kemudian kita apa namanya? Di sini juga menghitung dari entropi yang ada di outlook, temperatur, humidity dan windy di sini sudah ada. Jadi hasilnya 0, 0,72 sekian, 0,97 sekian di sini untuk outlook. Untuk temperaturnya di sini 0 ya. Kemudian di sini 1. Terus yang untuk mild atau rata-rata di sini 0,91. Nah, di sini humidity-nya kemudiannya di sini high atau tinggi 0,98 dan 0 untuk normal. Dan untuk anginnya sendiri di sini sudah ada 0,81 sekian dan 0,918 sekian gitu ya. Kemudian di sini kita menghitung nilai giant itu sendiri. Jadi nilai giant itu dihitung dengan yang tadi outlook ya, nilai dari apa namanya, dari himpunan kasus outlook per total. Jadi kan totalnya di sini kan ada 14 kan, per total dikali entropi dari outlook gitu ya. Jadi di sini giantnya adalah kalau di apa namanya dijabarkan jadi 4/10 ya, 4/10 didapat dari maaf 4/14 ya maaf 4/14 ini ya, 4/14 ini. Jadi didapat dari jumlah kasus dari outlook cloudy per jumlah kasus semua ya, dikalikan 0. Di sini dikali 0. Nah, kemudian ditambah karena sigma ya 5/14. Di sini jumlah kasusnya dari outlook kan ada 5 ditambah jumlah kasus total dikali 0,723. Di sini entropinya 0,72. Kemudian ditambah 5/14. 5/14 di sini dikali 0,97 ya. Jadi dapatnya di sini adalah 0,25 sekian di sini. Oke. Kemudian sama juga untuk temperatur, humidity dan windy juga sama ya. Jadi di sini dapatnya 0,25, 0,18, 0,37, 0,059 gitu. Kemudian dari hasil diketahui bahwa atribut dengan giant tertinggi kan humidity ya, 0,37 sekian. Jadi dapat di sini kita akan menjadikan humidity ini sebagai apa namanya, not akar. Nah, jadi di sini ada dua nilai atribut ya dari humidity, yaitu tinggi dan normal. Seperti itu. Di sini kita mengklasifikasi kasus menjadi satu, yaitu keputusan yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut karena kita lihat di sini ya,
Untuk normalnya di sini yes semua ya, yes semua. Jadi yang pastinya normal itu adalah iya. Tetapi untuk nilai high masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Karena di sini masih ada yang iya dan tidak gitu kan. Dan di sini kita buat decision tree-nya ataupun keputusannya di sini. Di sini not akarnya humidity ada dua ini ya. Ada dua jalur lah ibaratnya. Di sini yes untuk normal dan high kita masih cari. Jadi untuk langkah kedua kita di sini menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no. Ya tadi udah ya. Kemudian entropi dari semua kasus dan outlook yang dibagi berdasarkan atribut. Outlook temperatur WD yang dapat menjadi not akar dari atribut high. Setelah itu lakukan perhitungan giant untuk tiap-tiap atribut. Jadi di sini karena di sini normal sudah ya, jadi mungkin kita hapus saja. Tek hapus. Ini di sini kita hanya kita mencari yang high. Jadi kita copy dulu. Kemudian di sini kita copy jumlah kasus tidak dan ianya. Kita paste ya. Nah, jadi di sini entropinya yaitu 0,98 sekian gitu ya teman-teman. Mungkin lihat ya untuk mungkin kita ubah dulu yang ini humidity untuk high ya. Untuk high di sini kita bisa lihat dari tabelnya di sini ya. Untuk cloudy untuk humidity yang high di sini kita cari ada dua kasus ya teman-teman ya. Ada dua kasus di sini, 1 dan 2 ya kan. Ya, di sini kita ganti jumlah kasusnya itu 2 dan untuk ianya tadi ada 2 ya teman-teman ya. Ada 2. Set kita ganti. Oke, kemudian di sini rainy ya. Rainy untuk humidity high ada 1 ya, ada 2 ya. 1 2 ya. Ada 2. Jadi di sini kita jumlah kasusnya 2 dan untuk tidak ianya kita lihat lagi teman-teman. Tidak 1 ya 1 ya. Oke, kita di sini ganti 1 1. Oke, bentar. Kemudian di sini yang sunny cerah ya. Di sini kita lihat ada berapa? 1 2 3 ya teman-teman ya. Di sini jadi dan yang tidaknya itu ada 3. Oke. Ada 3. Berarti otomatis ianya 0 ya. Bentar. Karena di sini ini ya teman-teman, ianya adalah 0 di sini otomatis di sini adalah 0 ya teman-teman ya. Berarti 0, kita dapatnya 0,699 sekian. Gitu ya teman-teman. Untuk ya sama dengan selanjutnya di sini temperatur, humidity dan windy kita ganti semua ya. Jadi di sini 0 semua ya, di sini 0 0 0. Otomatis di sini 0 untuk temperaturnya. Kemudian di sini hot ada 3 kasus, 2 tidak, 1 iya. Kemudian di sini untuk
tengah ya, atau biasa-biasa. Di sini 4, ya, tidak ada 2, dan ya ada 2. Kemudian di sini ada windy. Untuk no-nya ada 4 kasus dengan tidak 2 dan ya 2. Nanti bisa teman-teman lihat ya di sini di latihan soalnya, nanti saya kirim. Yes-nya ada 3 dan 2. 3, tidaknya 2, 1 iya. Oke. Jadi di sini kita sudah dapat ya teman-teman. Dan di sini kita lihat Jayana yang paling tinggi adalah dari Outlook. Nah, dari Outlook berarti menjadi not ya. Berarti untuk Outlook cabang nilai atribut. Dari cabang atribut high, Outlook bisa kita jadikan not ya. Not cabang. Dan di sini sudah saya buat. Nah, Outlook dari not cabang dari Outlook. Di sini cloudy yes, rainy-nya belum kita dapat dan sunny-nya no. Karena di sini kita lihat teman-teman, ya untuk cloudy-nya jelas iya ya, karena tidak 0 dan ya 2. Kemudian di sini sunny-nya juga jelas no, karena di sini 3 ya 0 3 no 0 ya. Jadi di sini masih akan kita cari untuk perhitungan dari rainy gitu ya. Kemudian berarti kita menghitung jumlah kasus untuk keputusannya, jumlah kasus untuk keputusan no untuk rainy terhadap temperatur windy itu ya. Sehingga kita ini lagi, berarti di sini kita hapus saja yang cloudy-nya. Cloudy kita hapus ya. Hapus. Ini kita hapus ya. Sini tinggal yang arah ini. Kita copy. Terus ya sudah ya teman-teman di sini. Nah, untuk entropinya sendiri untuk dari Outlook rainy ya, dari Outlook rainy yaitu 1 kita dapatnya. Nah, di sini kita dapat 1 ya. Berarti kita akan melihat kasus berdasarkan atribut temperatur dan windy yang dapat menjadi not cabang dari nilai atribut rainy. Jadi di sini temperatur dingin dan hujan. Maaf, saya ulangi. Not dari temperatur humidity high dan outlook rainy dari cool yaitu 0 ya teman-teman, jumlah kasusnya, jadi otomatis 0. Nah, untuk hot di sini 0 juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti bisa lihat, nanti saya akan kirimkan untuk PowerPoint-nya. Kemudian di sini milknya ada 2 kasus, yaitu tidak 1 iya 1.
Gitu ya. Kita enter, jadi di sini sudah ini ya. Jadi ini humidity height-nya kita hapus saja. Nah, kemudian di sini windy-nya di sini untuk jumlah kasus humidity height dan outlook rainy terhadap windy no di sini ada satu kasus, yaitu tidak 0 dan 1 ya. Itu ya teman-teman. Di sini ya emang ini ya teman-teman. Jadi kalau ketika 0 di sini dia error ya teman-teman, karena di sini nilainya tetap karena dikalikan 0, berarti di sini kan berarti 0 ya teman-teman, di sini jadinya 0 untuk matematikanya. Jadi untuk yang kita lanjutin untuk yang yes, jadi true-nya ada 1 di sini, dan yang tidak di sini dan 0. Nah, sini 0 juga. Oke teman-teman, jadi bisa kita lihat ya, atribut dengan J yang tertinggi adalah windy ya, sebesar 1. Sehingga windy dapat menjadi node cabang dari nilai atribut rainy. Ada dua nilai dari atribut dari windy, yaitu tidak dan iya. Dengan atribut false yang sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1, dengan atribut true sudah mengklasifikasi kasus menjadi 1 no, gitu ya. Jadi di sini jelas ya teman-teman. Kita buat lagi cabangnya di sini, berarti windy-nya adalah yang no itu iya dan true tidak ya. Berarti benar no, yang salah untuk gimana ya ini ya, berarti ya berarti cabang dari windy untuk yang false ini benar, untuk yang benar salah, gitu ya teman-teman. Mungkin mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.